kejutan, memberikan apa hal-hal yang paling dia suka. Mungkin dari sisi makanan, dari sisi hobi-hobi yang lain. Ini kita ikuti. Biasanya ketika dia merasa plong dan Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya sekali lagi Kang Kumis mudah-mudahan ya tidak pernah bosan untuk membahas permasalahan seputar kehidupan rumah tangga. Dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai tipe wanita seperti apa sih yang suka selingkuh. Nah ini, ketika bicara tipe seseorang atau tipe antara orang satu dengan yang lainnya, tentunya memiliki tipe yang tidak semua sama, ya. Kalau kesamaan tipe dalam hal-hal tertentu mungkin memang ada yang sama. Nah, namun kita akan bahas 6 tipe wanita yang suka selingkuh ini seperti apa dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi wanita-wanita model seperti itu ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di setiap harinya. Di sini biasanya yang pertama ya, wanita yang memiliki tipe gabah selingkuh ini biasanya wanita yang jarang sekali melakukan komunikasi dengan pasangan. Nah, namun diam dalam hal ini adalah diam karena situasinya. Jadi pada dasarnya mungkin di luar sana dia bukanlah wanita pendiam seperti yang Anda ketahui. Namun tentunya di sini diamnya ada kemungkinan adalah karena mempertahankan sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Nah, memang ketika seseorang yang memang terlihat diam ini sulit sekali untuk dideteksi, ya kita harus bagaimana kita mampu membongkar agar dia mau berbicara terus terang, walaupun ini tentunya adalah hal yang sulit. Nah, biasanya seseorang yang gampang melakukan perselingkuhan ini karena adanya sesuatu hal yang sulit didapat dari suami. Nah, bila demikian adanya maka suami harus peka bahwa apa sih sebetulnya hal yang paling disukai oleh istri. Nah, maka coba ia arahkan ke situ. Apakah ia mau terbuka dengan apa yang selama ini mungkin sedang dia sembunyikan, ya? Mungkin misalnya memberikan suatu kejutan, memberikan apa hal-hal yang paling dia suka. Mungkin dari sisi makanan, dari sisi hobi-hobi yang lain. Ini kita ikuti. Biasanya ketika dia merasa plong dan ekspektasinya tercapai, maka ia akan terbuka secara perlahan. Ini hal yang pertama yang harus kita lakukan, ya. Lalu yang kedua, tipe wanita yang suka selingkuh. Ini biasanya karena dia tidak mampu lagi mengendalikan emosional yang dialami oleh dirinya. Jadi, bisa jadi kemudahan dia untuk melakukan perselingkuhan ini karena dia mudah emosi. Jadi dia menganggap bahwa dengan berselingkuh, dia merasa mendapatkan apa yang ia inginkan. Ini kan ketika sudah seperti ini, bagaimana kita untuk terus berusaha meredam ya emosi pasangan. Dalam artian kita harus semakin hati-hati agar apa yang kita lakukan ini tidak menimbulkan emosi pada pasangan kita. Karena biasanya sebagian besar orang menganggap bahwa selingkuh ini suatu solusi, padahal itu adalah solusi yang sangat keliru. Ini. Lalu kemudian yang ketiga, tipe wanita yang gampang selingkuh ini biasanya ini adalah tipe-tipe wanita narsistik yang tidak mempan nasihat dan mau menangnya sendiri. Nah, ketika sudah seperti ini maka dia sudah tidak memiliki pertimbangan apapun atas rumah tangga yang sedang dijalaninya. Bahkan mungkin dengan lingkungan pun cuek. Dia dengan mudah mengatakan hidup gua, ya terserah gua dong
Nah, ketika sudah seperti itu, maka jangankan orang lain memberikan nasihat. Mungkin pasangan sendiri pun nasihatnya tidak akan pernah digubris. Ini. Lalu kemudian yang keempat, apalagi sih faktor yang membuat seseorang pada akhirnya gampang melakukan perselingkuhan? Ini adalah karena adanya faktor spiritual yang mungkin ada kalanya ini naik turun, ya. Mungkin pada saat seperti itu memang kondisi spiritualnya sedang menurun, ya, atau kondisi keimanan seseorang memang yaitu tidak jarang sekali untuk stabil. Jadi ada kalanya naik turun gitu. Ketika seseorang dirayu untuk melakukan perselingkuhan, namun ketika pada saat itu ia memiliki nilai spiritual yang kuat, pegangan spiritual yang kuat, maka biasanya ia tidak akan mudah untuk digoda. Ini. Lalu yang kelima, ini juga adanya faktor lingkungan di mana dia berada. Ya, lingkungan ini bukan hanya lingkungan rumah, tapi bisa juga ini lingkungan pergaulan, ya, karena di mana ia bergaul, maka secara perlahan, ya, sesuatu yang biasanya baik karena pengaruh lingkungan bisa jadi kurang baik. Begitu pula sebaliknya ketika seseorang mungkin kondisinya sedang kurang baik, namun ia dipertemukan dengan orang-orang baik, secara perlahan ia akan terbawa menjadi baik. Itulah pentingnya faktor pergaulan menjadi salah satu faktor yang mampu mencetak kepribadian seseorang secara perlahan namun pasti. Ini. Lalu yang keenam, apalagi di zaman sekarang, ya, gaya hidup ini menjadi tujuan utama sebagian besar orang, ya, karena bisa jadi ini juga bagaimanapun ketika sudah seperti ini, faktor spiritual harusnya ikut andil di dalamnya, ya, karena ketika itu tidak dijaga, maka orang akan mudah terpengaruh omongan orang lain. Nah, ini. Maka seseorang akhirnya terdorong untuk membuktikan gaya hidup yang seimbang atau mungkin di atasnya, ya, di atasnya orang-orang yang menganggap remeh ini. Ini adalah hal yang memang mau tidak mau, ketika kita tidak bisa menyikapi, justru kita bisa terpengaruh dan menjadi lebih buruk dari orang tersebut. Nah, sahabat, itulah 6 hal, ya, ciri-ciri wanita yang gampang selingkuh atau mudah melakukan perselingkuhan. Adalah ada 6 faktor yang memang harus kita pahami secara perlahan. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sudah sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, shalom harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.